Selamat pagi Pak Jonter dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Penerapan New Normal terhadap Efisiensi Sistem Industri Hotel di Bali yang ditulis oleh Cindy Chang, Mario Weku, Park Seon, saya Priscilla Natali, Sharon Regina, dan Timothy Famdale. Uh, Sebelumnya kami ingin mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kesempatan kali ini kami dapat menulis karya tulis dan kami ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Jonter yang memberikan kesempatan untuk kami boleh menulis karya tulis ini. Lalu saya akan menjelaskan ke bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Jadi yang pertama latar belakang. Indonesia merupakan negara yang berlimpah dengan kekayaan kebudayaan dan terkenal akan keindahan alamnya terutama pada Pulau Bali. Berdasarkan data yang diambil dari Bali Post, Bali menyumbang 7,6 miliar dolar Amerika Serikat atau yang setara dengan 100 triliun rupiah yang merupakan 40% dari devisa. Akan tetapi, semenjak adanya kasus corona, ekonomi di Bali menjadi tidak stabil dan pemasukan menurun. Pada bulan Maret, jumlah wisatawan yang datang ke Bali menurun sebesar 42,32%. Karena banyak turis dari mancanegara yang dibatasi kedatangannya ke Indonesia. Lalu kemudian penurunan yang paling ekstrim ada pada bulan April 2020 yang mencapai sebesar 93,24%. Hal ini sungguh berdampak bagi para pekerja hotel. Karena ada 1.174 hotel di Indonesia yang harus tutup karena corona. Berdasarkan laporan Gubernur Bali, tingkat jumlah occupancy rate di Bali hampir mencapai 0%. Akibat kondisi yang sangat buruk, pihak hotel melakukan efisiensi secara besar-besaran, terutama pada penggajian pegawai. Banyak gaji karyawan yang dipotong sebesar 50%. Mereka juga mencoba menjadwalkan para karyawan untuk mengambil libur atau cuti. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, terbentuklah sebuah tatanan baru untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tatanan ini bernama New Normal. New Normal merupakan tatanan atau kebiasaan yang baru sebagai adaptasi untuk berpola hidup bersih dan sehat. Oleh karena masalah yang terjadi akibat pandemi ini, kami ingin membahas dan menjelaskan tentang pengaruh New Normal terhadap efisiensi sistem industri hotel di daerah Bali. Lalu masuk ke yang kedua, yaitu rumusan masalah. Dengan memenuhi protokol dari New Normal, para pemilik usaha perhotelan harus menanggung biaya yang dibutuhkan demi keberlangsungan hotel pada era ini. Pengeluaran tambahan yang harus mereka persiapkan adalah seputar perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan protokol, seperti masker untuk setiap karyawan, hand sanitizer, topi, face shield, disinfektan, dan lain-lain untuk mensterilkan seluruh area hotel. Lalu, dengan terjalannya protokol ini, para pemilik hotel dapat saja mengalami kerugian akibat pengeluaran yang lebih karena mereka harus menanggung pengeluaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan protokol New Normal. Lalu mereka juga mengalami kerugian karena banyak pengunjung yang tidak mendatangi hotel mereka. Dan mereka juga tidak bisa menaikkan tarif penginapan per malamnya. Hubungan dari situasi ini membuat kami berpikir, apakah sistem hotel akan tetap berjalan secara efisien dengan adanya pengeluaran berlebih seiringan dengan pendapatan yang berkurang. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tujuan dari karya ilmiah kami. Yang pertama adalah untuk memberi info kepada pengunjung Kota Bali untuk dapat mempercayai dan merasa aman meskipun dalam situasi new normal. Lalu yang kedua ada mengetahui pengaruh penerapan new normal terhadap efisiensi sistem industri perhotelan. Lalu kemudian masuk ke 1.4,
yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian dibagi dua, yaitu untuk membaca dan untuk industri hotel di Bali. Untuk para pembaca, diharapkan para pembaca mendapatkan informasi tentang penerapan protokol new normal yang diterapkan di hotel-hotel Bali. Lalu yang kedua, untuk industri hotel di Bali, untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh penerapan new normal terhadap efisiensi dalam sistem industri perhotelan. Selanjutnya kita lanjut ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, 2.1 adalah tentang penerapan. Jadi, penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan yang mempraktikkan suatu teori, metode, dan suatu hal untuk mencapai tujuan dan untuk memperoleh suatu kepentingan yang dibuat oleh sebuah kelompok yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Dan ada dua tipe penerapan menurut Usman dan Setiawan. Yang menurut Bapak Usman adalah penerapan adalah aktivis, aksi, tindakan, atau terbentuknya mekanisme di dalam sistem. Dan menurut Setiawan, penerapan bukan hanyalah suatu aktivitas, tetapi kegiatan yang telah direncanakan dan disusun secara intensif untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Seperti contoh, pemerintah Bali dan industri perhotelan telah mempelajari SOP COVID pariwisata dari WHO. Maka diterapkanlah standar operasional untuk para wisatawan yang berkunjung dan SOP manajemen operasional industri pariwisata Bali. Dan selanjutnya 2.2. 2.2 adalah tentang new normal. Definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. COVID-19 terjadi di seluruh dunia pada awal tahun 2020 yang telah memberikan dampak yang sangat memprihatinkan terhadap setiap aspek kehidupan. Semua bisnis-bisnis dan kegiatan sosial lainnya terpaksa diberhentikan sejenak untuk merendahkan penyebaran virus ini. Peraturan yang disebut sebagai social distancing, social quarantine, dan lockdown ini sangat mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Jokowi pun juga meminta kepada masyarakat agar terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol sebelum memasuki pola hidup normal yang baru di tengah pandemi ini. Selama belum ditemukan penyembuhan dan vaksin untuk COVID-19, maka dunia harus menerap sebuah kehidupan new normal dan dimaksudkan untuk cara baru untuk menjalani hari-hari seperti bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Next adalah 2.3 efisiensi. Efisiensi adalah tercapainya atau keberhasilan suatu dengan menggunakan sumber daya atau biaya yang paling sedikit untuk mencapai keberhasilan tersebut. Jika sumber daya dan biaya yang dipakai semakin sedikit dan dalam waktu yang cepat, itu bisa disebut efisien. Nah, di sini ada dua tipe efisien yang diterapkan dalam industri perhotelan saat era new normal. Yang pertama adalah efisien teknis. Dalam penerapan new normal dalam sistem industri hotel di Bali berkurang. Ketika new normal diterapkan secara langsung, kapasitas hotel berkurang. Dan juga seperti yang kita tahu, gara-gara ini hotel hanya boleh menerima 50% tamu untuk mencegah rantai virus COVID-19. Seperti contohnya, biasanya sarapan disediakan di satu area. Tetapi karena adanya corona ini, sarapan itu harus diantarkan ke kamar-kamar tamu. Dan yang kedua adalah efisiensi ekonomis. Dalam penerapan new normal, hotel harus membuat banyak penyelesaian yang berdampak dalam hal ekonomis. Jadi seperti contoh, hotel harus menyediakan masker dan face shield untuk para pekerja di hotel, walaupun biayanya tidak terlalu besar, tetapi jika banyak pekerja jumlahnya bisa menjadi besar. Dan juga hotel harus menyediakan hand sanitizer dan juga harus melakukan sanitasi untuk membuat para tamu yang menjadi hotel merasa lebih nyaman. Dan juga dalam kedua sistem ini yang paling merugikan adalah sistem ekonomis, karena untuk industri perhotelan Bali, keperluan yang harus dipenuhi saat new normal harus dipenuhi.
Next adalah 2.4. Selanjutnya adalah 2,4 tentang sistem. Sistem dimaksudkan dengan suatu perangkatan unsur yang terdiri dari kumpulan komponen atau elemen yang bisa dihubungkan bersama untuk menyampaikan aliran informasi dan materi untuk mencapai suatu tujuan. Kata sistem juga sering digunakan dalam perbincangan kita sehari-hari dan dalam pekerjaan sebagai forum diskusi, dokumen ilmiah, maupun di bidang industri perhotelan. Sistem memiliki beberapa jenis tipe-tipe seperti sistem terbuka, sistem tertutup, sistem fisik, sistem non-fisik, dan sistem informasi. Seperti dalam kegiatan operasional hotel, di setiap front office akan menggunakan sistem informasi untuk memperoleh hasil yang maksimal dan digunakan untuk menggambarkan suatu kumpulan individu atau kelompok yang berinteraksi bersama dan saling berhubungan antara suatu wilayah serta memiliki unsur penggerak. Dalam sistem di bidang industri hotel juga memberikan susunan yang teratur dan struktur konseptual tentang hotel tersebut yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berkaitan. Next adalah tentang teori efisiensi teknis dan ekonomis. Teori yang sesuai dengan topik pengaruh penerapan new normal terhadap efisiensi sistem industri hotel di Bali adalah teori efisiensi. Efisiensi ini dapat dipakai untuk menjadi standar atau pengukur kinerja atau mencapaikan dalam dampak dari new normal. Teori efisiensi ini digunakan karena membantu dalam membandingkan antara variabel ekonomi tertentu dengan variabel lainnya. Dan dalam teori ekonomi efisiensi terbagi menjadi dua tipe, yaitu teori efisiensi teknis dan teori efisiensi ekonomis. Teori efisiensi teknis adalah kapasitas dan kemampuan dari sebuah variabel yang dikombinasikan untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam teori efisiensi teknis ini diharapkan untuk minimalisi jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk yang tertentu. Dan lalu yang kedua adalah teori efisiensi ekonomis, yang merupakan teori yang berprinsip untuk meminimumkan biaya produksi, mengurangi penggunaan biaya pada hal yang kurang bermanfaat. Teori efisiensi ekonomis adalah teori yang mengalokasikan sumber daya untuk implementasi yang paling bermanfaat. Dalam hal ini, sumber daya yang digunakan dalam penerapan new normal adalah para petugas hotel, perubahan sistem hotel menjadi sistem digital. Dan dalam teori ini, pihak hotel harus memilih alternatif ekonomis yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Dalam penerapan new normal, banyak sumber daya yang mempengaruhi efisiensi ekonomi. Dan bertambahnya pengeluaran untuk memenuhi protokol kesehatan yang dilakukan, yaitu contohnya adalah pengeluaran untuk biaya APD seperti masker, sarung tangan, dan face shield. Diperlukan juga biaya untuk penyediaan disinfektan untuk membersihkan seluruh fasilitas hotel. Selanjutnya adalah hipotesis. Dengan melihat teori yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah, kemudian dijelaskan eksplisit dalam kajian landasan teori. Berdasarkan teori akan efisiensi tersebut, di mana jika ditinjau lebih dalam lagi, nyatanya penerapan teknis akan jauh lebih kompleks dalam menerapkan protokol kesehatan. Berbanding lurus juga dengan hal mengenai ekonomi. Jika ditinjau dari sisi ekonomi, terdapat juga biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu industri akan lebih banyak dalam menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menyokong protokol kesehatan, seperti penyediaan masker, sanitizer, sarung tangan, cuci tangan, mensterilkan ruangan, memakai disinfektan, dan lain sebagainya, serta pegawai dan industri yang harus sedia melakukan serba ekstra. Meskipun telah memberikan diskon dalam cakupan angka yang besar,
Kedua hal ini juga tidak sebanding dengan jumlah hunian atau jumlah tamu yang menginap, dengan output menyebabkan beban industri dalam aspek ekonomi juga tidak mencapai target. Berikut bab 3, 3.1 sumber data. Jadi data merupakan satu hal terpenting di dalam sebuah penelitian, sebab data adalah hal yang akan membuat penelitian terbukti akurat. Dan ada dua sumber data yang dapat dipakai dalam penelitian, yaitu primer sama sekunder. Primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Bagi sekunder, itu adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau dapat dipahami sebagai riset teoritis. Jadi data sekunder yang dimaksud adalah mengutip atau menganalisis dari bacaan yang sudah ada, yaitu teori efisiensi, teknis dan ekonomis, dan beberapa tulisan lainnya juga. Berikut ada 3.2 teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan suatu kegiatan untuk menelusuri dan menelaah teori-teori yang terdapat di perpustakaan. Peneliti melakukan kajian pustaka dalam penelitian ini melalui sumber-sumber yang dapat dari tulisan-tulisan yang telah dibaca dan dimengerti untuk kemudian cantumkan ke dalam penelitian. Nah, oleh karena itu, pada umumnya kajian pustaka diartikan sebagai ringkasan dan teori yang ditemukan dan akan digunakan sebagai sumber dari penelitian. Berikut adalah 3.3 teknik analisis data. Jadi ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Teknik analisis data kualitatif adalah metode yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap pengaruh penerapan new normal terhadap efisiensi sistem industri hotel di Bali. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, in-depth analysis, yaitu mengkajikan masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Berikut. Selanjutnya di bab 4 adalah penelitian dan pembahasan dari karya tulis ilmiah ini. Jadi, sesuai yang telah kita bahas dari bab 1 sampai bab 3, telah diketahui bahwa industri hotel, apalagi di Bali, telah berdampak sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, setelah adanya pandemi COVID-19, sangat disayangkan karena pendapatan hotel-hotel di Bali sangat menurun dengan drastis, dan belakangan ini hotel-hotel pun mulai mengeluarkan promosi-promosi menarik seperti menginap 2 hari dengan membayar harga sehari, yaitu diskon 50%. Penawaran ini pastinya cukup menarik bagi kita semua karena bisa dibilang tidak pernah didapatkan promosi seperti itu dalam industri perhotelan. Namun dengan terjalannya promosi sebesar itu dan penerapan protokol new normal, dapat disimpulkan bahwa industri hotel tidak akan efisien dalam menjalani sistem mereka. Karena teori efisiensi teknis dan teori efisiensi ekonomis yang harus dicapai untuk mendapatkan perekonomian yang efisiensi tidak dapat terjalan dengan lancar, sebab untuk memenuhi syarat teori efisiensi teknis, seharusnya mereka meminimalisir sumber daya yang mereka gunakan, yaitu staf-staf yang berada di hotel, dan untuk memenuhi efisiensi teori ekonomis, mereka harusnya meminimalisir pengeluaran biaya yang dilakukan di hotel. Namun, dengan adanya pandemi ini, justru sumber-sumber daya yang berada di hotel itu sangat dibutuhkan, karena
peraturan-peraturan dan prosedur yang harus dipenuhi syaratnya itu jauh lebih kompleks daripada biasanya, yaitu harus membersihkan seluruh area hotel agar tetap steril, dan juga untuk pengeluaran biaya mereka harus lebih besar karena harus membeli masker, face shield, dan sarung tangan, dan juga disinfektan untuk membersihkan dan mensterilkan seluruh area mereka. Dua hal terpenting ini yang harusnya dipenuhi agar mencapai perekonomian efisien tidak dapat terpenuhi. Untuk memenuhi persyaratan protokol new normal, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penurunan pendapatan dan juga pengeluaran biaya yang lebih, tidak akan efisien bagi sistem hotel mereka. Jadi disimpulkan bahwa adanya penurunan drastis dalam pendapatan dan pengeluaran lebih untuk memenuhi persyaratan protokol new normal tidaklah efisien bagi sistem industri hotel di Bali. Lalu dalam pembahasan ini, kami mengumpulkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan mengenai semua data tertera di bab 1-3. Kami telah bertukar pikiran untuk mengambil keputusan yang tepat sebelum membuat kesimpulan bersama-sama adalah tahap terpenting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Dari permasalahan mengenai dampak new normal telah kami bahas secara rinci dan sampai pada akhirnya terdapat sebuah kesimpulan bahwa penerapan protokol tersebut tidak cukup efisien untuk sistem industri hotel di Bali. Terakhir, bab 5 dibagi oleh dua bagian, 5.1 kesimpulan dan 5.2 saran. 5.1 kesimpulan. Jadi yang bisa kita simpulkan dari makalah ini adalah pengaruh penerapan new normal terhadap efisiensi sistem industri di Bali kurang efisien karena banyak faktor seperti SOP yang harus berubah dan mereka harus beradaptasi dengan penerapan new normal di hotel-hotel di Bali. Dan kedua adalah faktor ekonomi. Hotel-hotel di Bali harus menyediakan uang lebih untuk beradaptasi dengan era penerapan new normal. Yang dimaksudkan dengan uang lebih adalah mereka harus membeli APD yang diperuntukkan untuk para karyawan supaya para tamu bisa merasa nyaman jika mereka tinggal di dalam hotel tersebut. Yang kedua, 5.2 saran. Dari makalah ini, saran yang kita berikan adalah pertama, pembaca memiliki pengertian yang benar dan jelas tentang kebijakan pemerintah Bali untuk membuka ulang hotelnya dengan menerapkan new normal. Yang kedua adalah memahami pengaruh new normal terhadap efisiensi sistem industri di Bali. Ketiga, pembaca mengetahui cara industri hotel di Bali menangani masalah COVID dan membuat persyaratan untuk menghindarinya. Dan yang keempat adalah pembaca bisa mengikuti persyaratan new normal yang telah dilaksanakan dan penerapan aturan-aturan baru agar menghindari virus COVID. Yang kelima dan terakhir, mengetahui pengaruh new normal ini kepada promo-promo yang dibuat dari hotel agar pengunjung bisa lebih tertarik untuk menginap dalam hotel. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga penelitian ini dapat berdampak positif untuk kami semua. Terima kasih.